Bung, ini harus jujur nih. Tahun 2017 Pilkada DKI habis berapa, Bung? Hampir 300-an miliar gitu, Pak. Pilpres 2019 habis berapa, Bung? Itu juga udah saya laporkan hampir 600-an miliar gitu total. Nah, di 1T ya. Yang lainnya jangan bermimpi menjadi calon presiden dan calon gubernur DKI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Ini hari yang luar biasa ya. Kita akan mencecar tamu yang istimewa ini. Orang yang sangat berpengaruh, masih muda, baru setengah abad. Dan 3-4 tahun lagi akan menjadi orang yang lebih berpengaruh lagi. Sekarang pun sudah sangat berpengaruh walaupun tanpa jabatan publik yang formal ya. Siapa lagi kalau bukan nama lengkapnya adalah Sandiaga Salahuddin Uno. Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya lihat abang ini agak cemburu saya ya. Badan steady, muka ganteng ya kan. Uang pasti banyak juga. Banyak berkurang sekarang. Banyak berkurang ya. Usia saya nggak beda jauh sama abang. Saya kelahiran tahun 70 tapi Januari, abang sebentar lagi 51 kan tanggal 28 Juni ya? Iya kan saya datang di ulang tahunnya Bro Refli, keren banget ulang tahunnya. Ya, saya terima kasih banyak itu, abang sudah membantu saya untuk lelang buku untuk Yayasan Autis. Anak saya itu bikin juga kanal YouTube tuh bang ya, nanti kapan-kapan ditengok-tengok karena senang banget. Iya. Saya sangat support Autis dan ya banyak juga kita kerabat yang ikut terlibat dalam gerakan autism di rumah autis juga. Ya, karena saya ingin membuktikan kepada halayak bahwa memiliki anak autis itu adalah anugerah, ya, bukan bencana, ya. Hidup tetap harus optimis. Seru. Nah, Bang, ini rubriknya dicecar. Dicecar itu dialog cerdas secara Refli. Jadi nggak ada basa-basi di sini, Bang. Saya akan tanya apa adanya ya. Pertanyaan pertama ini ya ringan saja. Soal nama. Abang lebih senang dipanggil lengkap Sandiaga Salahuddin Uno. Atau kalau dengan gelarnya Haji Sandiaga Salahuddin Uno BBA MBA. Atau Sandiaga Uno atau Sandi Uno atau Sandi saja. Ini penting ini, kan banyak orang lebih suka nama lengkapnya. Yang akrab dengan saya banyak manggil saya Sandi saja dan saya menganggap Bro Refli ini udah deket banget, jadi silakan on a first name basis. Oke, Bang Sandi ya. Tapi pertanyaan kedua ini sedikit-sedikit ganas. Bang Sandi mau dipanggil Bang Sandi, Bro Sandi, atau Bung Sandi? Ini ada harganya nama itu. Nanti saya kasih tahu clue-nya. Bang Sandi itu yang manggil saya Bang Sandi itu Mbak Nur. Mbak Nur di rumah. Oke, Mbak Nur Asia ya. Ya karena orang-orang Betawi kan dia asli Betawi. Ya. Itu banyak panggil saya Bang. Ya. Kalau yang Bro itu teman-teman dari pengusaha-pengusaha semua panggilnya Bro. Ya. Jadi Bro itu jadi satu nickname lah panggilan kalau kita antara ketemu pengusaha itu biasanya Bro. Kalau Bung ini jarang yang manggil saya Bung ya. Siapa yang manggil saya Bung? Ini ya. Jadi saya kasih filosofinya sedikit. Kalau Bang Sandi itu, kalau Bang, panggilan Bang itu kelasnya itu DKI saja, Bang Sandi. Kalau Bro Sandi itu sesama kolega. Kalau Bung Sandi itu kelasnya nasional. Oh, saya baru ingat sekarang, Bung Sandi itu saya banyak sekali dipanggil Bung Sandi itu di teman-teman saya Indonesia Timur. Indonesia Timur teman-teman banyak panggil Bung. Betul. Jadi mau dipanggil Bang, Bro atau Bung? Dipanggil kalau ibu saya panggil saya Mas. Mas itu lain lagi itu kan saja lah Bro. Nah, saya panggil Bung Sandi. Kenapa begitu? Karena saya menghargai Bung Sandi sebagai salah satu aset tokoh nasional.
saat ini dan ke depan. Yang dipanggil Bung itu kan Bung Karno, Bung Hatta, Bung Yamin. Jadi nggak ada dulu tokoh-tokoh nasional itu dipanggil bro. Kalau Bang ya ada, Bang Ali Sadikin, tapi kelasnya DKI saja. Kita bicara kelas nasional. Ya. Oke, Bung Sandi, mudah-mudahan saya tidak kesleo ya, karena saya biasanya panggil Bang kan. Satu pertanyaan, dan ini harus dijawab. Pengusaha atau politisi? Pengusaha ya kayaknya. Pengusaha? Wah, kalau pengusaha nggak bisa lagi tanya saya ini. Maksudnya nggak, kan kita DNA ya, DNA ya. Iya. Saya tuh masih belajar politik dan kalau ya kepentok kiri, kepentok kanan, kalau disuruh pilih satu ya pengusaha kayaknya lebih cocok deskripsinya gitu karena saya 20 tahun sebagai entrepreneur yang ngerasain banget dari di PHK, mulai usaha dari konsultan keuangan yang kecil, jadi naik kelas jadi perusahaan investasi sampai sekarang bisa eksis di tengah pandemi COVID-19 ini ya karena kerja saya 20 tahun yang lalu membangun usaha ini sampai sekarang alhamdulillah loh belum PHK 30.000 karyawan. Waduh. Tapi ya, luar biasa ya. Kita berdoa lah ini COVID-19 ini nggak terlalu lama, amin. dalam. Ya kasihan juga banyak sekali saudara-saudara kita di PHK. Tapi itu tone hari ini apa mood hari ini, Bung? Saya bicara bukan mood masa lalu, tapi hari ini dan ke depan. Hari ini ke depan ya saya di partai ya, wakilnya Pak Prabowo. Saya nggak di dalam pemerintahan, jadi secara politik praktis enggak, tapi saya aktif mengikuti isu-isu terkini. Channel YouTube Chief Refli ini sekarang kan lagi banyak jadi hit. Banyak hatersnya. Jadi saya ngikutin sih kalau percakapan politik dari mengikuti observasi dari luar aja sih, dari jauh. Katanya kalau channel YouTube berhasil tuh kalau sudah mengundang para haters. Kalau belum ada hatersnya itu belum berhasil namanya. Jadi tadi saya Instagramkan poster kita untuk acara ini, kan ini live di Bung Sandi punya fanpage ya. Saya bilang ada titipan pertanyaan nggak? Wah, bukan pertanyaan, yang keluar adalah haters. Ini katanya ada 2 pecundang. Satu orang yang kalah di Pilpres 2019, satunya lagi orang yang baru dipecat dari BUMN katanya. Berhasil Bung Sandi dan saya ya, karena para hatersnya sudah datang ya. Bung, sebentar lagi itu pemilihan ketua umum Gerindra. Bung kan sekarang wakil ketua umum, itu one step ahead menjadi ketua umum. Pak Prabowo kan sibuk di Menteri Pertahanan. Bung Sandi sudah digosok-gosok itu atau dielus-elus untuk maju sebagai ketua umum? Saya hubungannya sama Pak Prabowo sih sangat terbuka ya, dan waktu tahun lalu kita di saat Pilpres dan pasca Pilpres banyak ngomongin juga mengenai partai, tapi sekitar bulan Januari akhir gitu ya, Januari akhir atau Februari awal, beliau ngajak ngomong berdua dan nyampein bahwa beliau akan maju kembali menjadi ketua umum Gerindra di kongres yang akan datang. Waktu itu rencananya kongresnya sebelum Lebaran, tapi karena COVID-19 ini kan akan mundur. Dan dia minta saya juga terus membantu, dan saya sampaikan itu keputusannya ya tentunya prerogatif dia sebagai ketua dewan pembina dan ketua umum, dan saya mendukung. Jadi there is no more discussions tentang posisi di Gerindra. Seandainya kongresnya ini segera terlaksana setelah COVID-19, Pak Prabowo mudah-mudahan dapat sehat dan bisa membawa Gerindra lebih maju lagi lah ke depan. Saya akan membantu beliau. Bung Sandi ini baik sekali orangnya. Nah ini antitesa bro, kalau politik ini kan banyaknya itu kan cerita-ceritanya politik yang backstabbing, it's about power. Kalau
melihat justru terbalik ya. Saya melihat dari sisi inovasi, saya lihat bagaimana kita kebermanfaatan dan bagaimana sebetulnya Gerindra, partai di mana kita bernaung ini bisa memberikan satu kontribusi bagi pembangunan bangsa. Dan kali ini, apalagi itu sebelum COVID ya, sekarang ini setelah COVID, leadership certainty atau kepastian daripada kepemimpinan ke depan ini pasti akan mampu untuk lebih mengirim pesan yang jelas kepada masyarakat bahwa maksudnya pemimpin sekarang nggak jelas tuh atau nggak certain gitu. Bukan. Kalau misalnya Gerindra tiba-tiba Prabowo bilang silakan maju gitu loh, terus dia mempersilahkan generasi selanjutnya untuk meneruskan, menurut saya akan ada satu elemen of uncertainties, ada elemen ketidakpastian. Nah, dengan dia maju, dia bilang, oke, I will assume the next leadership juga selesai. Sudah ada kepastian siapa yang akan memimpin Gerindra, jadi nggak ada pembicaraan lagi, no more discussion gitu. Jadi inilah menurut saya sumbangsi kontribusi daripada Gerindra, dan pada saat itu di percakapan itu it's a very simple conversation antara saya sama dia. Adalah dia menyatakan akan maju dan dia minta saya mendukung, ya tentunya saya sampaikan komitmen saya mendukung beliau, dan saya sampaikan juga pandangan saya bahwa keputusan ini adalah keputusan yang tepat. Pada saat itu ya, sebelum COVID-19 dan setelah COVID-19 jadi lebih tepat lagi gitu, jadi lebih strategis lagi bahwa kita remove all uncertainties, kita singkirkan ketidakpastian bahwa ke depan Gerindra ini polisinya seperti ini dan Prabowo is going to be at the helm gitu, atau akan menjadi ketum kembali. Oke. Tapi begini Bung, kemarin kan ada sedikit isu ya, apa perkataan dalam bahasa Inggris, kamu nggak masuk dalam negosiasi ini ketika Pak Prabowo mau bernegosiasi dengan Pak Jokowi pasca Pilpres, pasca sidang MK ya. Pada waktu itu dikesankan di publik, Bung Sandi kok seperti ditinggalkan begitu saja. Ini mohon maaf nih, bahasa kasarnya dilepeh itu. Itu jadi memang ada pembicaraan di awal, dan waktu itu kan saya baru kembali ke Gerindra itu kan bulan Oktober sebelum pelantikan ya. Jadi saya kembali. Jadi waktu saat itu kan pembicaraannya bukan antara paslon, tapi antara Gerindra dan koalisi Indonesia Maju ya, atau waktu itu dibilang koalisi kerja atau apa gitu, koalisi kerja ya, koalisi kerja. Jadi tentunya ya secara alami, natural, karena saya bukan bagian daripada leadership Gerindra, ya saya tidak diajak ikut serta. Makanya waktu itu calon wakil presiden kan Bung Sandi, artinya ya, kok nggak diikutkan? Saya waktu itu posisinya adalah mantan paslon. Karena di negosiasinya itu adalah antara Pak Prabowo sebagai ketua dan pembina dan ketua umum Partai Gerindra dengan Pak Jokowi dan pimpinan partai-partai anggota koalisinya pendukung Pak Jokowi. Tentunya saya nggak terlibat dalam diskusi. Iya, tapi kemudian orang merasa aneh dengan posisi politik Gerindra sekarang ini, Bung Sandi ya. Pak Prabowo menjadi Menteri Pertahanan, seperti bukan orang kunci di dalam kabinet yang sering menjadi garda terdepan untuk katakanlah menyiarkan kebijakan pemerintah, membela pemerintah seperti yang dilakukan oleh Menko Polhukam Mahfud MD misalnya. Di sisi lain, Fadlizon masih gencar itu melontarkan kritik. Dan di sisi lain Bung Sandi juga sepertinya enjoy saja, mau ngeritik mau kagak, itu ya pokoknya safari Ramadan jalan terus gitu. Jadi seperti ada tiga kaki nih yang bermain-main, berlari-lari dan menari-nari gitu. Iya, jadi pertama-tama kalau Gerindra jelas lah partai pendukung pemerintah, bagian dari koalisi pemerintah. Ada 2 menteri dari Gerindra, Pak Prabowo dan Pak Edi Prabowo. Fadlizon jubir rakyat. Dia jubir rakyat, jadi dia bebas saja mengutarakan rakyat, dan dia sama dengan saya tidak
diminta untuk menjadi jubir Gerindra. Jadi Pak Fadli itu bicara itu bukan mewakili Gerindra, dia sebagai Fadlidon sebagai wakil rakyat. Saya juga bukan jubir Gerindra dan saya bukan jubir siapa-siapa, tapi saya ingin ada terus berada di tengah-tengah masyarakat, kontribusi. Safari Ramadan ini bagian daripada kita ingin menangkap aspirasi rakyat dan menawarkan solusi-solusi. Tentunya posisi saya di Gerindra tetap sebagai wakil ketua dan pembina, tapi saya tidak memiliki kapasitas, memiliki mandat untuk berbicara atas nama Gerindra. Itu yang menjelaskan Bung Sandi lebih suka mundur sebagai wakil gubernur DKI untuk bisa keliling-keliling Indonesia ini. Kan kalau jadi wakil gubernur mana bisa keliling-keliling, kan dimaki-maki orang. Kerja bro. Jadi saya sebetulnya ini sekalian klarifikasi juga dicecar bahwa waktu saya memutuskan mundur di 2018 itu jelas saya mengambil keputusan itu sebagai bagian daripada totalitas dan komitmen saya untuk mendampingi Pak Prabowo saat diminta menjadi calon wakil presiden. Jadi I never look back. Buat saya hidup saya itu one way ticket. Jika saya hijrah ke satu posisi, saya nggak pernah berpikir untuk kembali lagi ke dalam posisi waktu saya memulai menjadi pengusaha. Saya dulunya ada profesional, it's one way ticket. Setelah pengusaha masuk ke dalam ranah publik, saya nggak pernah balik ke posisi dirut daripada perusahaan-perusahaan yang saya dirikan. Sama waktu saya pamit sama Pak Gubernur, Mas Anies, saya pamit sama para partai pengusung waktu itu di Pilgub 2017, saya sudah sampaikan bahwa saya pamit dan saya akan total untuk mengikuti prosesi Pilpres ini. Jadi nggak ada yang ngomong, oh tapi kalau kalah gue balik lagi ya. Padahal Bayo nggak ada larangan sebenarnya kan? Nggak ada larangan. Dan pada waktu itu pengertian saya adalah posisi wakil gubernur itu menjadi jatah daripada PKS. Karena waktu itu salah satu bentuk dalam kesepakatan pasangan calon Prabowo Sandi itu adalah karena saya meninggalkan posisi wakil gubernur, diserahkanlah bahwa PKS sebagai satu dari dua partai pengusung Anies Sandi waktu itu sebagai pengusul. Jadi akhirnya memang diserahkan kepada teman-teman PKS dan mereka terus yang berproses sampai akhirnya terpilihlah Wagub yang baru ini. Ya ini bagian daripada kesepakatan itu. Jadi saya nggak pernah berpikir, walaupun Pak Prabowo betul sih sempat menawarkan setelah Pak Prabowo mulai memasuki negosiasi akhir untuk koalisi dengan pemerintahan, untuk menawarkan bagaimana kalau kita usulkan ke PKS Sandi saja yang kembali, toh sudah bisa diterima oleh masyarakat. Saya bilang, Pak, saya ingin komit, ingin memulai satu komitmen bahwa satu kata satu perbuatan. Saya sudah sampaikan bahwa saya akan fokus di totalitas pada saat Pilpres waktu itu dengan tidak ada agenda untuk kembali ke DKI. Begitu, Chief. Saya ingat kata-kata waktu kita pernah bilang, saya bilang speechless. Itu saya tulis di bukunya, bro. Itu pecahin rekor muri itu paling banyak testimoni itu. Ada berapa testimoni semua? 204. Satu buku isinya testimoni. Sebenarnya sudah COVID-19 itu ya. Cuma masalahnya ya, orang tidak terlalu aware pada waktu itu. Tapi begini, kalau kita bicara tentang Bung Sandi ya, orang nggak mungkin tidak mengaitkannya dengan 2024. Saya sudah mencecar Rocky Gerung kan. Dia menyebut 3 nama yang dia sebut. Paling tidak ya, mudah-mudahan saya tidak keliru. Nama yang serius selain dirinya sendiri. Dirinya sendiri itu nggak serius. Bupati Boltim nggak serius juga. Nah, yang seriusnya ini adalah Anies Sandi, kemudian satu lagi AHY ya. Wah, ini kontestan Pilkada DKI semua ya. Bahkan dia mengatakan itu sudah ada tagline-nya. Pertama, Sandi tidak mungkin keluar dari mandat emak-emak, katanya kan begitu. Yang kedua, tagline-nya sudah ada, no Sandiaga, no Laga katanya.
Ya. Saya ingin frankly speaking, Bung Sandi, 2024 gimana? 2024 Pilpres ini maksudnya. Nggak mungkin juga pemilihan lurah kan? 2024 kan banyak ininya. Saya melihat gini, dan ini true from the bottom of my heart ya. Karena udah ngalamin 4 tahun terakhir apa yang ngalamin. Politik itu nggak bisa terlalu kita atur-atur. Politik itu banyak mengalir saja. Jadi yang saya akan lakukan terus ada di tengah masyarakat. Saya akan fokus untuk memberikan solusi, khususnya 2 hal utama ya, lapangan pekerjaan, dan ini jarang di cover, tapi menurut saya harga-harga bahan pokok akan meningkat pasca COVID-19 dan cenderung menjadi satu beban buat sekarang masyarakat. Pun kan sudah meningkat harga, Bung. Iya betul. Maksudnya banyak yang ngomong mengenai COVID, lapangan pekerjaan, tapi yang sebetulnya sekarang dirasakan bebannya berat adalah harga-harga bahan pokok yang meningkat dan juga beban biaya hidup yang semakin mencekik untuk kelompok menengah ke bawah. Nah, saya ini kan nggak punya posisi strategis di partai, saya wakilnya Pak Prabowo, nggak punya posisi di pemerintahan, tapi saya yakin sebetulnya bahwa kita bisa berkontribusi dari mana saja. Di luar pemerintahan juga kita bisa berkontribusi, dan kali ini di bawah Relawan Indonesia Bersatu kita turun untuk membantu proses melawan COVID-19 ini. Ya banyak sekali sih apa yang dilakukan oleh pemerintah, dunia usaha, itu kalau kita lebih bisa menyatukan sinergi kita, misalnya dari segi jaring pengaman sosial, data-data yang sudah masuk dan sudah tereksekusi itu tingkat akurasinya di bawah 85%. Masih ada sekitar 15% warga masyarakat yang belum tersentuh. Nah, inilah peran orang-orang yang di luar pemerintahan seperti saya membentuk volunteers group untuk mendata dan segera berkolaborasi dengan pemerintah, aparat, TNI, Polri, dengan dunia usaha untuk segera menyentuh. Nah, fleksibilitas itu yang nggak dimiliki oleh Bung Sandi di Relawan Indonesia Bersatu sekarang ya? Ya, kami di Relawan Indonesia Bersatu kita punya satu komitmen, ada 5 klaster yang kita kerjakan, testing, dekontaminasi, jaringan pengaman sosial, membagikan sembako, membagikan masker, APD, dan juga cairan disinfektan, hand sanitizer, dan terakhir sosialisasi dan edukasi. Itu link dengan pemerintahan dan pendukung Pak Jokowi kan? Jadi kami sudah melakukannya di awal COVID-19 ini, awal Maret, dan setelah kita bergerak lebih dari 3 minggu memasuki bulan April, semakin banyak yang menyatakan ingin bergabung, dan pada tanggal 22 April kita deklarasikan, dan waktu itu lintas organisasi, lintas komunitas, lintas profesi, pendukung Pak Presiden Jokowi juga ada, pendukung saya, pendukung Pak Prabowo juga ada, semua pada berkumpul di situ. Kita yakini bahwa saat ini adalah saat kita menyingkirkan semua perbedaan, kita fokus untuk melawan COVID-19. Saya hanya ingin mengingatkan soal tanggal-tanggal ya. Wah, saya iseng-iseng itu ya. Bung Karno itu lahirnya tanggal 6 Juni. Saya ingat karena saya pernah membaca biografi dia ya, yang ditulis oleh Cindy Adams. Kemudian Pak Harto tanggal 8 Juni. Presiden ketiga kita B.J. Habibie itu tanggal 25 Juni. Wah, saya hafal ya. Presiden kita Gus Dur tanggal 7 September. Kemudian presiden kita Megawati 23 Januari. Presiden kita Susilo Bambang Yudhoyono 9 September. Dan Pak Jokowi 21 Juni. Jadi presiden kita itu hanya di 3 bulan saja. Bulan Juni yang mayoritas dan bulan September 2. Juni itu Bung Karno, Pak Harto, Pak Habibie, dan Pak Jokowi 4. Ya. Dan tanggal 28 Juni adalah ulang tahun Sandiaga Salahuddin Uno. Yang depan. Iya, tanggal 28 Juni
Berarti Bung, ini dekat-dekat nih, mirip-mirip ya. Bisa menjadi orang kelima yang lahir di bulan Juni. Tapi kayaknya kebanyakannya itu bukan Cancer ya. Kalau awal Juni apa tuh? Gemini ya? Gemini. Ya. Saya di bulan Juni itu Cancer. Jadi nggak tahu apa maknanya. Tapi kan kita tidak pakai bintang, kita pakai lahir kan. Ketika daftar sebagai calon presiden dan wakil presiden kan nggak ditanya bintangnya. Yang ditanya tanggal lahir dan bulan lahirnya. Kalau Bro Refli itu Desember ya? Jadi saya Januari. Jadi ada juga satu. Jadi yang punya peluang untuk jadi presiden 2024 itu adalah berdasarkan bulan lahir itu Sandiaga Salahuddin Uno dan Refli Harun. Kita Galo. Jadi waktu kemarin acara di Satria Mandala itu memang tanggalnya itu ya, bukan Desember persis. Enggak. Persis tanggal 26 Januari. Jadi saya mendapatkan berkah 26 Januari itu hari libur lagi. Dan itu a day before COVID. Iya, gila. Itu 27 Januari kan mulai COVID. Saya tidak bisa tanya banyak-banyak skenario 2024 karena Bung Sandi sudah pintar berkelitnya. Enggak. Tapi begini, nanti akan sampai lagi ke sana. Bung kan kemarin ketemu sama Bro Erick Thohir ya. Oh iya, siap. Dia nawarin jabatan yang Bung bisa pilih sebenarnya kan. Mau jadi barangkali pemilik aja yang nggak boleh ya, karena kan BUMN ini kan milik negara, bukan milik nenek moyang. Kan tinggal pilih tuh, mau jadi komisaris utama. Mungkin kalau dirut kan, Bung mungkin udah nggak mau lagi. Kita kan tinggal pilih tuh komisaris utama yang ring 1, apakah Pertamina, apakah PLN, ataukah Telkom, ataukah Himbara. Bung, kok nggak tertarik? Itu gimana? Satu, saya orang politik, jadi jelas posisi saya di partai dan saya kok melihat bahwa BUMN ini mestinya harus bebas dari benturan kepentingan. Harus dikelola. Itu saya setuju, Bung. Saya nulis di buku, beberapa buku. Saya ada 3 buku tentang BUMN. Iya. Saya bilang harus dilepaskan dari kepentingan Kan politik. Pak Bro Refli ahlinya ya, jadi udah pernah menjabat di sana, jadi memang harus bebas dari kepentingan politik. Karena tidak politik itulah tidak lama kita di sana. Karena saya taat pada Undang-Undang Pemilu pasal 280 ayat 2 huruf D Undang-Undang 7 2017 yang namanya komisaris, direksi, dewan pengawas dan karyawan BUMN dilarang dilibatkan dalam kampanye. Jadi kan saya tidak terlibat dalam kampanye. Saya kan pesan juga kepada Bro Erick, pasti dia dengar kan? Tolong BUMN jangan dipolitisasi ya. Karena kalau dipolitisasi rusak BUMN kita. Nggak akan pernah jadi besar kalau ada dipolitisasi. Tapi Bro Erick mau jadi capres juga nih, Bung Sandi. Sudah bagi-bagi sembako dia yang ada cap mereknya. Bung Sandi sudah juga bagi-bagi sembako yang ada cap mereknya. Sandi for 24. Kita bagi sembako tapi tulisannya Relawan Indonesia Bersatu. Tapi memang saya ngenalkan. Gini, Erick ini saya kenal dari mungkin SD waktu kita sama-sama main basket di Tunas. Saya orangnya sangat kompetitif, sangat kalau kita lihat dia punya satu keyakinan, sangat confident orangnya, dan sebetulnya Erick ini kan kalau lahirnya bulan Juni juga kalau nggak salah ya, Erick Thohir tahun 70. Jangan-jangan juga. Nanti coba dicek tuh Erick Thohir Juni nggak? Kalau Juni, wah itu saingan Bung Sandi yang luar biasa nih. Jangan-jangan berpasangan nanti Sandi Erick Thohir, ya kan? Jadi disingkat Santer. Bukan center ya. Bukan. Santer tuh justru lebih hebat daripada center. Kalau center kan cuma menerangi bagian tertentu saja, tempat yang sempit. Tapi kalau santer tuh kan bisa seantero kan? Dibicarakan orang itu, bisa melangit, membumi, dan mencakrawala. Santer diberitakan kan begitu. Ini benar-benar dicecar nih, dicecar. Jadi itu orangnya dan saya yakin dia sebetulnya kan banyak dikutip dia nggak mau jadi menteri dan sebagainya, karena memang menurut saya kalau pilihan pertamanya dia ingin tetap jadi pengusaha, tapi kan tugas, jadi dia
dari mana. Waktu ketemu itu saya sampaikan bahwa BUMN ini bakal berat ini sebelum COVID ya, bakal berat banget karena ada beban-beban yang harus segera disolusikan, terutama kemarin BUMN banyak sekali diberikan penugasan-penugasan yang akhirnya mengcrowding out dari peran sektor swasta, dan dia punya pemikiran yang sama. Tapi kalau mengenai tawaran itu jelas dia juga sama ya menurut saya. Kalau follow hatinya dia, pasti kan dia mau kerja sama temennya yang dari kecil berteman kan. Kalau dari segi governance, dari segi benturan kepentingan, tentunya dia punya pedoman-pedoman sendiri. Nah, yang menarik menurut saya dengan COVID-19 ini tiba-tiba BUMN ini akan ada di posisi yang sangat-sangat strategis sekaligus rentan, karena kalau kita punya portfolio yang 150-160 perusahaan ini, Chief Eric ini, Bro Eric ini punya satu tanggung jawab karena ada pelayanan publik, ada yang harus menjaga stakeholders, pemerintah. Nah, dia harus betul-betul melakukan satu orkestrasi di BUMN ini, di mana BUMN bisa jadi juga selamat dari COVID-19 dan jadi tulang punggung daripada the new normal. Satu tatanan ekonomi baru pasca COVID-19, karena saya yakin setelah COVID-19 kita akan masuk ke the new normal dengan dua tugas utama: buka lapangan kerja seluas-luasnya dan pastikan kebutuhan hidup bangsa Indonesia ini terpenuhi, karena pasti the new normal ini masing-masing negara akan cenderung untuk menjaga prioritas bagi pasokan negara tersebut. Mereka akan utamakan kepentingan negara-negara tersebut. Pokoknya Bro Eric pasti pusing itu kepalanya ya, belum lagi orang yang minta jatah. Dia pernah curhat sih waktu mungkin 2-3 bulan terakhir ya. Salah satu yang paling dia nggak suka kan adalah ya kalau dia ditekan. Saya nggak kenal banget orangnya, Eric Thohir. Semakin dia ditekan, dia biasanya semakin melawan gitu. Jadi buat teman-teman politik itu tipikal orang Sumatera. Betul, dia orang Lampung kan. Dia orang Lampung. Iya. Jadi semakin ditekan dia semakin keluar tanduknya. Jadi nggak tahu bisa teman-teman politik ini berdansa sama seorang Eric Thohir, tapi saya yakin tugasnya berat banget, apalagi dengan COVID-19 ini. Akan lebih berat lagi kalau dia mulai tergoda untuk kampanye. Karena biasanya awalnya nggak tertarik, tapi begitu ada chance, ada peluang, ada opportunity, mulai ya. Tengok kanan, tengok kiri. Fokusnya mestinya mengelola portfolio ini, karena ini kan benteng ekonomi rakyat kan. Ini kan BUMN ini kan tulang punggung dan buffer dari perekonomian nasional. Jadi ya tugasnya ada dia. Karena ada Leto segala ya, loyalis Eric Thohir. Bukan Letoy. Bukan Letoy, Leto ya. Tapi ini konsep hukum tata negara, Bung ya. Mestinya simbol-simbol resmi pemerintahan itu tidak boleh dipakai. Jadi ketika orang menjabat sebagai menteri, menjabat sebagai presiden, tidak boleh orang pakai lagi misalnya relawan Jokowi, relawan Eric Thohir, karena dia sudah merupakan part of the state, bagian dari negara. Jadi tidak boleh organisasi-organisasi non-state menggunakan simbol-simbol itu, karena bisa abuse of power tuh. Nah, ini paham ini ya, konsep-konsep seperti ini yang kita bicara tentang good governance dan clean governance kadang-kadang nggak ditaati orang. Pak Jokowi sampai sekarang kan masih banyak tuh yang namanya relawan Jokowi. Itu buat apa lagi relawannya? Orang 2024 tidak akan nyalon lagi, satu. Yang kedua, kan tidak boleh menggunakan struktur informal di dalam melakukan kegiatan-kegiatan kenegaraan, harus struktur formal, ya. Jadi nggak boleh lagi pakai projo, pakai relawan Jokowi dalam menyalurkan bantuan, tapi harus memakai struktur pemerintahan yang formal dan resmi begitu, karena akuntabilitasnya kan jelas, Bung. Nah, kadang-kadang saya kesel lihatnya orang kok nggak paham konsep bernegara, tapi it's okay ya. Mudah-mudahan ketika Bung Sandi di sana
pada saatnya nanti konsep bernegara ini dipakai betul, Bung. Ya. Wah, udah ngaku-ngaku berarti setuju 2024 akan maju ya? Gue lagi terkesima dengan konsep good dan clean governance ini. Ini kita mesti landasan nih karena diskursus ini agak hilang nih, Chief, akhir-akhir. Saya punya konsep, mengkritik pemerintah itu nggak ada masalah sebagai orang BUMN. BUMN itu badan usaha milik negara, bukan badan usaha milik nenek moyang lo atau pemerintah. Negara itu tidak hanya pemerintah, negara itu rakyat juga, ada wilayah. Jadi negara itu sebuah totalitas. Makanya bumi, air, dan kekayaan yang ada dimiliki oleh negara, bukan dimiliki oleh pemerintah. Tapi it's okay. Jadi konsep ini saya yakin tuh, Bung, nanti akan juga tersosialisasi secara baik. Jadi kita akan membangun good governance dan clean government lebih baik lagi ya. Tapi Bung, harus frankly speaking, kalau kita bicara 2024, menurut Bung siapa yang sekarang ini Bung akan sebut nama-nama yang menurut Bung pasti akan sampai ke sana dan bisa jadi menjadi rival Bung nanti? Saya lihat ini menarik ya, di 2024 itu demografi kita akan sangat berubah ya, karena populasi milenial ini akan menembus angka 50%, jadi yang di bawah usia 35 tahun. Jadi menurut saya ini akan ada perubahan dari elektoral. Ini yang saya belum dapat data-data terakhir karena memang saya nggak lagi menjalankan politik praktis, jadi nggak punya data-data terakhir. Tapi saya membayangkan nanti profil pemilih-pemilih kita ini akan berubah secara drastis dibandingin tahun 2019. Itu pertama. Yang kedua, menurut saya isu-isu yang selama ini mendominasi setiap pilgub, pilbub, atau pil wali kota, pilpres akan berubah total, di mana narasi-narasi ini juga akan dibawa oleh elektoral yang baru ini untuk dipecahkan kepada dititipkan kepada para calon kandidat itu untuk menarasikan bagaimana membawa Indonesia di 2024. Jadi menurut saya dua aspek itu, dan saya meyakini bahwa kita ada dua permasalahan utama, yaitu satu, masalah kemandirian bangsa kita. Dari segi kita lihat pilah-pilah dari segi ekonomi, politik, pendidikan, juga dari kesehatan. Ini kesehatan amburadul banget kemarin kita lihat, tapi ini untuk diskusi terpisah lah, nanti saya sama Chief Refli nanti cari waktu lagi untuk bicara ini. Tapi sebagian dari pemikiran-pemikiran tersebut lah yang harus dipecahkan nanti di 2024. Mengenai individu-individunya, you never know. Saya seminggu sebelum diminta sama Pak Prabowo mendampingi itu, saya lagi di Moskow. Terus saya lagi jalanin tugas Pemprov DKI waktu itu. Kita punya sister city Jakarta sama Moskow. Saya lagi di sana, lagi ngobrol-ngobrol, minding my own business. Tiba-tiba ada telepon, Pak Prabowo minta balik. Begitu balik langsung diminta ke Kartanegara. Dalam perjalanan pulang dari Moskow, Pak Amin telepon, Pak Amin Rais, beberapa ini intinya cepat pulang. Padahal saya mestinya 1 minggu di sana gitu. Dan saat itu waktu bergerak cepat sekali dan cair sekali politik kita ini, dan belajar dari sana. Sama juga waktu pilgub DKI, saya tuh dicalonkan sebagai gubernur gitu. Anies Baswedan waktu itu nggak ada. Waktu kita ketemu di Kompas TV, Bung pada waktu itu kan masih calon gubernur gitu. Masih, sampai detik terakhir, sampai hari Kamis, kan Jumat itu adalah pendaftaran, sampai hari Kamis itu saya masih calon gubernur. Tapi akhirnya politik itu cair, saya ngambil keputusannya, saya yakinin Pak Prabowo bahwa untuk kita bisa menawarkan satu perubahan di Jakarta, kita butuh tokoh nasional yang ikut meramaikan. Akhirnya saya yang melobi partai-partai lain termasuk PKS, akhirnya bisa diterima Anies. Jadi belajar dari dua pengalaman itu menurut saya sangat sulit ditebak. Tapi yang perlu diperhatikan itu adalah basis pemilih elektoral dari segi demografi,
sosial ekonomi statusnya mereka bagaimana, terus juga dari segi pendidikan, dan juga isu-isu utama yang menurut saya akan kembali lagi, isu utama itu adalah ekonomi, mendominasi lapangan kerja, harga-harga bahan pokok, dan isu kesehatan. Sekarang kan tiba-tiba COVID-19 ini membangunkan kita dari tidur nyenyak. Selama ini kita nggak berinvestasi di sistem kesehatan kita, fasilitas kesehatan maupun juga tenaga kesehatan kita. Bung, kalau misalnya nanti tiba-tiba dipasangkan lagi dengan Anies gitu ya. Kalau Bung yang di depan pasangannya namanya Sadis. Sandi Anies. Tapi kalau yang di depannya Anies jadi Nissan. Anies Sandi. Jadi pilih Sadis atau pilih Nissan? Mobil kali ya, Nissan. Ya, itu kan mobil Nissan, tapi ini kan bisa juga kuburan. Kan tergantung kita mau bikin 2 atau 1 S-nya kan. Kalau bikin 1 kan Nissan jadinya. Batu Nissan. Iya gitu. Karena begini, kita kan namanya politik masalah kemungkinan-kemungkinan ya. Bisa jadi tiba-tiba Prabowo maju lagi 2024 dan pasangannya Puan Maharani. Wah, karena dia kan sudah part of government sekarang, part of the state. Tapi kemudian kelompok non-state ini pengen figur yang lain. Tiba-tiba figurnya muncul. Wah, ini kalau pasangan Sadis atau Nissan tadi. Anda bayangkan nggak, Bung? Tiba-tiba Anda harus berhadapan dengan Prabowo head to head. Mohon maaf Pak Prabowo ya kalau mendengarkan ini ya, kan nggak apa-apa kan. Demokrasi kita masih. Ya, saya belajar ya dalam berbisnis kemarin, politik, ada hal yang bisa kita kontrol dan ada hal yang sama sekali kita nggak bisa kontrol. Jadi hal-hal yang nggak bisa kontrol ini kita percuma juga mikirin, percuma juga ngebayangin karena akhirnya bikin kita stres sendiri, kita bikin excited sendiri, nggak jelas. Saya hal-hal yang bisa saya kontrol aja lah. Saya bisa membantu proses ini dan membantu untuk membangun negara ini ya sudah bagus sekali kontribusi. Saya ini kan dapat banyak banget dari Indonesia. Saya ingin sharing juga di sini bahwa saya tuh di PHK dulu, jadi nggak pernah ngebayangin posisi seperti sekarang. Di PHK di mana, Saya dulu kan berprofesi sebagai pegawai kantoran biasa. Saya fokus waktu itu di karir saya di dunia investasi. Terus pada saat krisis 97-98 kan saya di PHK. Saya pas lagi krisis ya. Pas lagi krisis saya kembali tinggal di rumah orang tua lagi. Sama nasib kita, pas lagi krisis di PHK juga. Iya. Berarti saya akan jadi pengusaha juga nih kayaknya ya. Feeling saya Chief Refli ini adalah kuadran baru. Kuadran baru ya. Dibuka karena meninggalkan BUMN, sekarang jadi YouTuber. Mudah-mudahan YouTubernya sekelas Atta Halilintar. Amin. Amin. Wah, saya nggak mau sekelas Atta Halilintar. Saya ingin YouTube ini YouTube yang mencerdaskan, memberikan edukasi, memberikan pengaruh ya. Kalau ada konsekuensi finansialnya, itu sampingannya. Tapi yang utamanya adalah bagaimana kita bisa memberikan gelombang ya, edukasi kepada masyarakat. Termasuk juga nanti mencecar Bung Sandi kalau nggak benar di pemerintahan. Ya, saya sebetulnya sih punya beberapa pertanyaan juga nih buat, boleh ganti nanya-nanya nggak? Boleh. Ini bebas ini. Kadang-kadang kita mencecar, kadang-kadang dicecar. It's okay. Oke, saya mau nanya nih. Tadi kan udah jelasin mengenai BUMN dan sebagainya. Saya tanya justru mengenai hal yang Chief Refli sangat mengetahui, yaitu mengenai hukum ya. Iya. Jadi ini kan ada Perpu kemarin di Perpu nomor 1 2020. Iya. Tentu maksudnya pemerintah dan akhirnya sudah diketok menjadi undang-undang ini adalah membantu penyelamatan COVID-19. Nah, pandangan Bung Refli sendiri dari kacamata hukumnya seperti apa? Ini dari kacamata hukum, Bung ya. Perpu itu bermasalah di 2 hal. Pertama, substansi yang diatur. Kedua, hal yang
di cover ya. Jadi substansi diatur itu protolannya, yang di cover itu ada dua hal. Saya bicara yang di cover dulu, Bung. Kan ini Perpu untuk menangani COVID-19. Harusnya yang diadres itu adalah strategi untuk COVID-19. Tapi di dalam Perpu itu diboncengi dengan kata dan atau. Jadi dan atau penyelamatan stabilitas ekonomi, keuangan dan lain sebagainya. Artinya Perpu ini tidak hanya ditujukan untuk memberantas atau menangani COVID-19, tapi juga semacam sebuah skenario kalau terjadi krisis keuangan dan krisis finansial. Padahal kalau ada krisis finansial dan krisis keuangan, ya harusnya dideklar pemerintah. Jadi misalnya penyelamatan deploy money ya, uang negara yang harus dikeluarkan untuk menyelamatkan bank misalnya, itu bisa dipertanggungjawabkan, nggak boleh numpangi COVID-19. Nanti kan ada free ridersnya, penumpang gelapnya, seolah-olah untuk COVID-19, padahal ini bank, ini perusahaan sudah gagal duluan sebelum adanya COVID. Lalu dia minta skema atau skema yang digelontorkan oleh Perpu nomor 1 2020 sebesar 405,1 triliun itu kan, Bung. Nah, sisi lain adalah ada pernyataan bahwa segala sesuatu yang dikeluarkan dalam rangka Perpu itu bukan kerugian negara. Kalau bukan kerugian negara, ya kita makan aja, kita korupsi aja uangnya. Toh kalau dibawa ke penegak hukum, kita tinggal bilang, loh, Bapak bilang saya korupsi dari mana? Unsur satunya kan tidak terpenuhi, yaitu unsur kerugian negara. Jadi kalau unsur kerugian negaranya nggak ada, bagaimana kita mau membawa atau menyeret orang itu ke pengadilan? Kecuali kalau penegak hukum kita dan pengadilan kita betul-betul berpikir dengan hati nurani yang bersih semua, kan begitu, Bung? Tapi kalau masih formalistik, legalistik, defense gaya lawyer yang ya yang penting berani tak gentar membela yang bayar, ya berat kita. Karena akhirnya bisa lolos semua orang-orang itu. Apalagi di situ ada statement tidak bisa dituntut secara perdata dan pidana kalau menjalankan aturan dengan niat baik dan sesuai dengan peraturan. Itu nenek-nenek pun sudah tahu. Kalau orang memang tidak menjalankan sesuai dengan peraturan dan tidak ada konflik kepentingan, ya pasti tidak akan bisa dipidana dan perdatakan. Tapi dengan statement itu dimasukkan ke dalam undang-undang, seolah-olah memberikan legitimasi. Ah gitu. Lalu semua keputusan tidak bisa dipetunkan juga begitu. Ada juga undang-undang yang diubah, semacam omnibus law juga. Lalu ada juga materi mengenai defisit anggaran boleh lebih dari 3% tapi nggak ada batasnya. Lalu batas atas, ya? Iya, batas atasnya nggak ada. Ada juga fungsi-fungsi lembaga lain yang mau dihilangkan, fungsi BPK. Kan kerugian negara itu kan BPK yang memeriksa. Dengan statement bukan kerugian negara, BPK nganggur. Lalu fungsi budgeting DPR nganggur juga karena sampai 2022 masih dalam rangka Perpu itu ya DPR nggak usah cawe-cawe lagi kan dalam gelondongan besarnya karena skema itu sudah ditentukan di dalam Perpu. Nah hal-hal seperti ini. Nah belum lagi saya pernah wawancara dengan Rizal Ramli memang ya kita tahu lah ini pasti sisi yang berbeda. Nggak perlu katanya pakai Perpu itu dan pakai skema cetak-cetak uang baru. Yang ada saja direlokasi, ada relaksasi hutang. Kemudian program-program lain dihentikan terlebih dahulu. Maka yang terjadi adalah kita masih mampu kok katanya untuk recovery tanpa harus cetak uang yang dengan resiko inflasi. Itu dari sisi. Tapi dari sisi hukumnya begitu Bung tadi Bung. Makanya saya termasuk yang setuju dengan permohonan judicial review untuk membatalkan. Karena takutnya nanti pasca ini bobol uang negara yang 400,5 triliun. Dan jangan lupa 10 triliun diantaranya itu sudah kartu prakerja. Tambahan 10 triliun itu. Yang orang mempermasalahkan kok cuman belajar online saja harus bayar 1 juta dan 5,6 triliun. Padahal bikin konten itu tinggal cemplungin di medsos itu kan gratis. Khawatirnya terjadi perampokan uang negara besar-besaran atas nama Perpu nantinya. Jadi saya ngikutin juga karena kan kita mau keluar dari COVID-19 ini selamat ya. Dan apa yang diinginkan itu. Dan jangan lupa Bung, untuk kesehatan cuma 75 triliun tuh dari skema 405,1 triliun itu. Artinya kecil sekali. Baik, jadi memang kalau kita lihat kan harus kita utamakan kesehatan dulu kan. Itu yang pertama dari sisi kemanusiaan. Dan kalau dari ekonomi itu yang perlu diutamakan juga ekonomi keluarga, khususnya keluarga menengah ke bawah dan juga UMKM. Yang selama ini beberapa kali ada paket-paket penyelamatan bailout itu
Justru di 9798 yang mendapatkan paket bailout itu adalah korporasi, perbankan, sementara UMKM ini yang paling terpukul di roda pertama krisis ini. Inilah yang harus diutamakan dan diprioritaskan. Nah, kalau dari hukum ini, menurut Bang Refli ini bagaimana mestinya ditanganinya nih COVID-19? Kita tahu bahwa ada dua deklarasi dari Presiden Jokowi. Satu, deklarasi darurat kesehatan masyarakat. Itu leading sektornya kan Kementerian Kesehatan. Yang kedua adalah darurat bencana nasional, leading sektornya BNPB. Nah, harusnya dua punggawa ini Bung yang di depan, yang lainnya ngikuti, yang lainnya itu mensupport. Tapi yang terjadi kan enggak. Yang lainnya itu bisa membypass. Misalnya Kementerian Keuangan bisa membypass dalam soal keuangannya. Kementerian Perhubungan bisa membypass untuk mengurus transportasinya. Padahal kalau kita bicara tentang darurat, namanya juga darurat, maka kebijakannya pasti nggak normal. Kalau kebijakan normal, iya memang transportasi Kementerian Perhubungan, Keuangan, Kementerian Keuangan. Tetapi begitu kita bicara tentang darurat kesehatan dan darurat bencana nasional, dua orang ini yang menjadi leading sektor, yang lainnya ke belakang mensupport apa yang dibutuhkan untuk mengembalikan kesehatan masyarakat akibat COVID-19 dan mengatasi atau menanggulangi bencana nasional ini. Jadi satu komando, one command. Ya, atasnya tetap presiden, tapi panglima lapangannya menteri kesehatan dan kepala BNPB harusnya, bukan menteri-menteri lainnya, Bung. Seperti itu. Karena dengan deklarasi darurat kesehatan dan darurat bencana ini, ada justifikasi untuk mengambil tindakan-tindakan yang membatasi HAM, Bung. Sebagai contoh melarang mudik misalnya. Kalau nggak ada deklarasi darurat, mana boleh melarang-melarang orang mudik, karena itu adalah bagian dari hak asasi manusia, Bung. Iya, ini memang pelik ya. Jadi, terima kasih nih pencerahannya nih, Chief. Karena ditanya, makanya saya jawab. Iya memang pelik sekali, karena ini kan unprecedented. Kita belum pernah begini, luar biasa tekanannya. Bung Sandi terkesan tidak mengambil posisi yang jelas di dalam konstelasi politik. Tadi sudah saya katakan, tapi saya ingin penegasan. Karena hati-hati loh, Bung. Biasanya orang yang makin gak jelas itu mau bersahabat sana bersahabat sini, makin gak jelas juga itu dukungannya. Ya, saya enggak. Yang jelas saya konsisten adalah saya berada di luar pemerintahan hari ini. Saya ingin memberikan kritik secara konstruktif. Dan saya ingin, ada beberapa hal-hal yang saya juga berikan pernyataan mendukung pemikiran-pemikiran dari pemerintah, tapi ada juga yang sangat secara kritis saya sampaikan, namun dalam posisi yang tentunya selalu konstruktif. Karena saya menyadari bahwa politik ini adalah politik yang sangat cair dan akan banyak ditentukan oleh event-event yang akan ada di luar kemampuan kita juga untuk mengkondisikan, apalagi karena saya bukan seorang politisi murni, bukan pimpinan partai, maka yang akan saya lakukan ini adalah terus berkontribusi. Nah, memang akhirnya kalau misalnya apa yang saya lakukan ini mendapatkan satu penerimaan yang baik dari masyarakat, ya itu adalah bagian dari saya sudah berkontribusi. Nah, politik ini kan vehicle. Politik ini kan adalah bagian daripada satu wahana untuk membawa kebaikan buat bangsa kita. Jadi ini yang saya ingin inovasikan gitu loh, bahwa pada saat sekarang kita sampingkan dulu kepentingan-kepentingan politik itu, kita fokus kepada issues at hand. Apa nih isu at hand? Pertama, menurut saya sebelum COVID-19 ini ekonomi yang dibenahi. Masalah lapangan pekerjaan ini belum selesai sampai sekarang. Di mana kita membuka satu sistem ekonomi yang lebih inklusif, lebih terbuka, lebih berkeadilan. Yang kedua, tadi saya bicara mengenai harga-harga bahan pokok, ketersediaan. Kita terlalu banyak tergantung kepada impor. Kita nggak memiliki kemandirian pangan, energi, air. Nah, ini yang menjadi satu pemikiran yang sangat dekat pada perjuangan saya. Jadi teman-teman yang menangkap ini
di sisi elit politik, tentunya ya saya selalu menjaga komunikasi hubungan baik, dan siapapun yang baik yang ada di pemerintahan maupun yang sekarang ada di luar pemerintahan maupun yang ada di pemerintahan tapi kritis terhadap pemerintahan sekarang. Maupun yang di luar pemerintahan tapi kayak cukup mendukung pemerintahan gitu. Jadi kan menarik politik kita sebetulnya. Oke. Tapi nama Salahuddin di tengah Sandiaga Salahuddin itu penakluk ke Eropa itu panglima perang Islam dalam perang salib itu. Salahuddin ini terinspirasi ayah saya oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Iya, Salahuddin Al-Ayyubi itu panglima perang Islam. Tapi menariknya yang dia sampaikan bahwa waktu beliau menaklukkan Yerusalem itu tidak ada satu tetes darah pun juga yang tercurah. Dan semua masyarakat dari kepentingan manapun juga diayomi. Tidak ada yang dizolimi, tidak ada yang dicecar. semuanya terayomi. Ini ada yang aneh ya. Kontestasi Pilpres kita 2019 sebenarnya kan baru berakhir 1 tahun, baru aja. Dan sepertinya orang sudah mulai melupakan Pak Prabowo masuk kabinet, Bung Sandiaga Uno kemana-mana ya. Nah, tapi luka pilkada DKI yang 2017 itu kok sampai sekarang sepertinya tidak sembuh juga. Bung melihat soal itu enggak? Sehingga sekarang ada the common enemy, ya, nama the common enemy namanya adalah Anies Rashid Baswedan. Ini kita mesti juga prihatin ya, karena perseteruan yang berkelanjutan ini juga nggak sehat bagi kehidupan berbangsa bernegara kita. Dan sebetulnya setelah kontestasi itu selesai, saya ingat ada 2 putaran. Pertama putarannya 15 Februari 2017, kedua 19 April 2017 itu. Mestinya setelah itu kita sudah bisa merajut kembali. Dan setahun saya kurang lebih di Balai Kota, saya terus turun ke lapangan untuk ingin merajut kembali tenun kebangsaan kita di DKI. Tapi memang menurut saya ada sebagian kecil, bukan sebagian besar, ya, sebagian kecil yang terus masih belum selesai kontestasinya. Jadi ini yang harus kita terus ingatkan, karena saya selalu sampaikan gitu, bersatu aja kita belum mampu untuk memenangkan persaingan, apalagi kalau kita terpecah belah. Belum tentu. Kesannya sekarang seperti by design ya. Kenapa? Karena ya kita frankly speaking, Anies termasuk orang yang disebut-sebut sebagai the next candidate ya for 2024 kan. Kesannya ya digebukin terus tuh biar nggak laku. Atau skenario, karena biasanya kalau digebukin itu terus dibela banyak orang. Oh gitu ya, karena masyarakat kita masyarakat yang melankolis ya. Jadi hati-hati loh yang menggebuki Anies ya. Berharap Anies nanti nggak kuat malah tambah kuat ya. Karena itu Bung Sandi berarti kan udah paham tuh teori politiknya. Kalau baik sana baik sini itu tidak akan menukik jadi. Nanti akan menjadi tokoh rekonsiliasi aja, rekonsiliator dalam keadaan normal. Dalam keadaan tidak normal kan kita membutuhkan orang-orang yang radikal ya. Zaman revolusi Prancis itu ada yang namanya Robespierre, pemerintahan teror. Ngeri banget, ngeri. Tapi ini bagian akhir Bung ya. Kita mau frankly speaking, from the bottom of heart dari Bung Sandi ya, penilaian terhadap pemerintahan Jokowi. Banyak yang sekali pesimis terhadap pemerintahan Jokowi. Padahal kan periode kedua ini baru berjalan 6 bulan. Sebenarnya saya termasuk pesimis juga dalam satu hal ya, tentang good governance sama clean government tadi. Pak Jokowi mungkin orang baik, tapi free riders, penunggang-penunggang gelap di sekitar kekuasaan yang menumpuk harta, menumpuk bisnis dengan menjual murah jabatan kekuasaan, itu kan fenomena yang terjadi dari presiden ke presiden. Dan kelihatannya belum bisa diatasi juga oleh Presiden Jokowi. Gimana Bu, penilaian Bung Sandi sendiri? Jadi dan ini udah saya highlight waktu debat Pilpres 2019 bahwa
ada satu perubahan yang besar yang harus kita lakukan, walaupun kita arahnya sudah benar, tapi harus kita lakukan satu perubahan, mem-fine tune kebijakan-kebijakan dalam pembangunan ekonomi kita, khususnya dari keberpihakan-keberpihakan yang selama ini belum terartikulasi dengan baik dan belum dinarasikan dengan konsisten oleh pemerintahan. Nah, tentunya ini sebelum COVID ya. Kalau COVID udah all hell broke loose karena kita udah nggak bisa bicara pakai teori manapun juga. Tapi di awal-awal menurut saya Oktober 2019 itu sebetulnya prioritasnya sudah cukup baik, di mana BUMN akan direvitalisasi, juga ada satu rekonsiliasi besar nasional, ada pendekatan kepada pembangunan sumber daya manusia di atas hanya sebagai pembangunan fisik, juga ada pendekatan bagaimana revitalisasi di bidang pendidikan, embracing teknologi dan lain sebagainya. Nah, saya melihat bahwa seperti apa yang Chief Revis sampaikan, Pak Jokowi ini good guy. Menurut saya orang baik dan dia capable dari segi kalau nggak menang 2 kali lah. Yeah. Actually dia nggak menang 2 kali, dia menang 4 kali wali kota. 4 kali. Solo wali kota kedua. 5 kali. 5 kali malah. 5 kali. 5 kali dia menang betul-betul. Jadi ya dia. Bung, yang menang 5 kali ada, yang kalah 5 kali juga ada. Jadi ya kuncinya adalah orang-orang di sekitar Pak Jokowi ini harus menangkap gitu loh, bahwa negeri ini ya harus dikelola dengan pendekatan yang menurut saya harus secara fundamental berubah. Pertama ya tentunya yang paling kita hadapi sekarang adalah ekonomi. Bahwa ekonomi kita kalau dibiarkan terus seperti ini, apalagi Revi udah banyak ngomong sama Pak Bang Rizal ya, Bang RR ya. Jadi ini kita trajektorinya harus dirubah, harus kita fine tune. Saya menaruh satu perhatian kepada ekonomi rakyat, khususnya di UMKM ini yang selama ini ya hanya jargon-jargon aja. Tapi kalau saya tekuni selama tahun saya ingin kita bisa membangun lapangan kerja yang terbuka luas, bahan-bahan pokok yang bisa kita suplai sendiri, kemandirian pangan, energi baru terbarukan, strategi big push dari segi supply maupun juga dari peningkatan kekuatan ekonomi dari kelas menengah kita. Ini yang harus kita fokuskan gitu. Jadi diskursus kita khususnya di bidang klaster-klaster utama kita ini harus dibangun. Nah sayangnya memang benturan kepentingan dan kepentingan politik itu terlalu mendominasi. Apalagi ada banyak isu yang berseliweran, jabatan-jabatan itu ya dilelang. Dan itu nggak akan sehat, karena itulah inti dari semua, recruitment of your best talent itu yang menjadi hal yang harus kita kelola dengan clean government dan good governance. Ini yang saya yakini kita bisa kok. Bangsa ini bangsa besar, bangsa ini sudah melewati begitu banyak cobaan, krisis, dan COVID-19 ini justru saya melihatnya optimis ya, bahwa ini kesempatan kita untuk hijrah dan kesempatan untuk kita juga bangun dari tidur ini. Sukses untuk YouTube-nya Dicecar. Satu pertanyaan terakhir dan jawabnya singkat saja. Bung, ini harus jujur nih. Tahun 2017 Pilkada DKI habis berapa, Bung? Jujur dong. Aduh, hampir lebih itu. Itu udah saya laporkan di LHKPN. Angkanya saya lupa, tapi kira-kira hampir 300-an miliar gitu lah. Oke. Pilpres 2019 habis berapa, Bung? Itu juga udah saya laporkan hampir 600-an miliar gitu total. Nah, jadi 1T ya. Yang lainnya jangan bermimpi menjadi calon presiden dan calon gubernur DKI.
belum tentu ada yang nggak punya apa-apa tetap bisa jadi kandidat gitu loh. Berarti saya aja terlalu naif dan sedikit blow on gitu lah. Kan Bung memang harus membantu kaum duafa, ya kan? Dari orang-orang yang disebutkan sebagai next presiden itu, calon-calon presiden ke depan, yang mapan kan cuma Bung Sandi, yang lainnya Anies kan modalnya masih modal begitu doang, Ganjar juga begitu, RK juga begitu, Hovifah juga begitu. Buat saya tidak ada penyesalan sama sekali. Iya. Buat saya ini adalah bagian daripada perjuangan, pengorbanan, dan memang kalau di politik itu kalau kita mau mandiri ya harus berani keluar uang sendiri. Oke. Jadi 1 triliun itu kalau dibelikan takjil untuk buka puasa itu bisa 1 negara dapat. Oke, Bung Sandi, terima kasih banyak telah mau dicecar di Refli Harun Channel. Mudah-mudahan kita nanti bertemu kembali. Assalamualaikum, Bung. Waalaikumsalam, terima kasih Pak Refli. Iya, makasih banyak. Salam. Ya, Sobat RH sekalian, itu tadi cecar dengan Sandiaga Salahuddin Uno, yang saya panggil Bung Sandi karena biar ada level nasionalnya nanti ya. Tapi yang penting jangan lupa tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan ditipu, dirayu, dicecar, dibaperin, diumbar pula di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang memeras, membenci dan mengancam. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share.